Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi-sesi sebelumnya, kita sudah menelusuri panjangnya deretan ulama dan kitab yang bersaksi tentang nasab Ba'alawi, dari qasidah Yahya al-Hatimi di abad ke-5 Hijriah, hingga Ibnu Hasan yang menulis manaqib khusus tentang Ba'alawi di abad ke-8, hingga sanad Syahih al-Bukhari yang membuktikan kredibilitas para perawi. Bangunan argumentasi penulis terus bertambah kokoh. Sekarang kita masuk ke babak berikutnya. Penulis akan menghadirkan lebih banyak saksi lagi, dari berbagai arah yang semakin tidak terduga. Ada ulama dari Damaskus, ada pejabat kerajaan Ottoman dari Turki, bahkan ada manuskrip yang disalin di Bogor, Indonesia. Semua menyebut hal yang sama tentang nasab Ba'alawi. Mari kita masuk satu persatu. Waja'a fi kitab Durar as-Simtain amman biwadi, sardada min dhurriyyati as-Sibtain, alladhi yu'rafu aydan bismi kashf al-ghain. عمن بوادي سردد من ذرية السبطين، تأليف المؤرخ الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر، توفي 991 هجرية. ذكر خبر هجرة الشريف أحمد بن عيسى النقيب من العراق إلى حضرموت. Dan disebutkan di dalam kitab Durar as-Simtain amman biwadi Sardad min Zurriyah as-Sibtain, yang juga dikenal dengan nama Kashf al-Ghain. Amman biwadi Sardad min Zurriyah as-Sibtain, karangan seorang ahli sejarah Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Ashkhar, wafat 991 Hijriah. Beliau menyebutkan kabar tentang hijrahnya Asy Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib dari Irak menuju Hadramaut. Kita diperkenalkan dengan tokoh baru dan kitabnya. Nama kitabnya sangat panjang dan penuh makna. Mari kita urai. Durarus Simtain artinya mutiara-mutiara dari dua kalung. As-Simtani adalah dua kalung yang digantungkan. Metafora yang indah untuk dua silsilah mulia yang saling berpadu. As-Simtani artinya dua cucu, merujuk kepada Hasan dan Husain, dua cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi judul kitab ini secara penuh artinya mutiara-mutiara dari dua kalung tentang mereka yang di lembah Sardad dari keturunan dua cucu Nabi. Dan kitab ini punya dua nama. Nama pertama Durar as-Simtain, nama kedua Kashful Ghaini, Kashif al-Ghain, yang artinya penyingkap kabut. Kenapa satu kitab punya dua nama? Ini lumrah dalam tradisi penulisan klasik. Penulis kadang memberi judul lain yang lebih pendek atau lebih puitis, sebagai nama alternatif yang lebih mudah diingat. Penulisnya adalah Muhammad bin Abu Bakar al-Ashkhar, wafat tahun 991 Hijriah, itu sekitar abad ke-16 Masehi. Beliau adalah sejarawan wal mu'arrikh, seorang ahli sejarah yang menulis tentang keturunan Ahlul Bait di lembah Sardad, sebuah wilayah di Yaman. Fasyahidu ala wurudi hadzal khabar fi tarikh al-Ashkhar, ma naqalahu anhu asy-Syaikh Muhammad Amin bin Fadlillah al-Muhibbi, thumma ad-Dimashqi tuwuffiya 1111 Hijriyatan, في كتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن ال11. Dan bukti atas munculnya berita ini di dalam kitab sejarah Al-Ashkhar adalah apa yang dinukil darinya oleh Syekh Muhammad Amin bin Fadlullah Al-Muhibbi ad-Dimashqi, wafat 1111 Hijriah, di dalam kitabnya Khulashat al-Atsar fi A'yan al-Qarn al-11. Sekarang kita melihat sesuatu yang sangat menarik. Penulis berkata, Asy-Syahidu, buktinya adalah, tapi buktinya bukan dari kitab Al-Ashkhar sendiri, melainkan dari kitab orang lain yang mengutip Al-Ashkhar. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu bahwa bagian tentang hijrah Ahmad al-Muhajir sudah hilang dari salinan-salinan kitab Al-Ashkhar yang masih ada sekarang. Jadi satu-satunya cara membuktikan bahwa Al-Ashkhar memang pernah menulis tentang hijrah itu adalah melalui kutipan orang lain. Dan orang yang mengutipnya adalah Muhammad Amin al-Muhibbi ad-Dimashqi. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama besar dari Damaskus. Ad-Dimashqiyu artinya orang Damaskus, Suriah. Wafat tahun 1111 Hijriah, itu sekitar abad ke-17 Masehi. Kitabnya bernama Khulasatul Athari fi A'yanil Qarnil Hadi Asyara, saripati jejak tentang tokoh-tokoh abad 11. Ini adalah ensiklopedi biografi tokoh-tokoh abad 11 Hijriah yang sangat terkenal dan masih dirujuk hingga hari ini. Poin pentingnya, Al-Muhibbi bukan dari Hadramaut, bukan dari Yaman, bukan dari keluarga Ba'alawi. Beliau adalah orang Damaskus yang menulis ensiklopedi biografi yang cakupannya sangat luas. Ketika ia mengutip Al-Ashkhar dan informasi tentang hijrah Ahmad bin Isa, itu adalah bukti dari pihak yang benar-benar independen dan tidak punya kepentingan apapun dalam soal nasab Ba'alawi. Walladzi qala fihi, qad allafa asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abi Bakr al-Ashkhar risalatan samaha Durar as-Simtain fi man biwadi Sardada min Dhurriyyati as-Sibtain, di mana ia Al-Muhibbi berkata di dalamnya, sungguh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abu Bakar al-Ashkhar telah mengarang sebuah risalah yang ia beri nama Durar as-Simtain Fiman biwadi Sardad min Dhurriyyah as-Sibtain. Al-Muhibbi mengutip dan menyebut judulnya secara eksplisit. Ini penting karena menunjukkan bahwa Al-Muhibbi benar-benar memegang atau membaca kitab Al-Ashkhar, bukan hanya mendengar dari orang lain.
Kalau ia tahu judul lengkapnya dengan tepat, berarti ia memang mengenal kitab itu secara langsung. فقال جملة أبيات ثم قال قدم أحمد بن عيسى المدينة وأقام بها ذلك العام. Lalu ia Al-Ashqar mengucapkan beberapa bait syair, kemudian berkata, Ahmad bin Isa tiba di Madinah dan bermukim di sana pada tahun tersebut. Ini adalah kutipan langsung dari isi kitab Al-Ashqar yang dikutip oleh Al-Muhibbi. Al-Ashqar memadukan antara syair dan prosa, gaya khas penulisan sejarah Arab klasik. Sebelum memaparkan fakta sejarah, ia terlebih dahulu menyampaikan beberapa bait puisi. Kemudian barulah narasi sejarahnya dimulai. Ahmad bin Isa tiba di Madinah dan bermukim di sana. Thumma araja ala fitnatil qaramita. Kemudian ia, Al-Ashqar kan menyinggung tentang fitnah golongan Qaramithah. Ini merujuk kepada peristiwa sejarah yang sangat penting dan mengerikan. Siapa Qaramithah? Mereka adalah kelompok sempalan yang sangat berbahaya di abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Di tahun 322 Hijriah, mereka melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh dunia Islam. Mereka menyerang Makkah, membunuh jemaah haji di dalam Masjidil Haram, dan bahkan mencuri Hajar Aswad dan membawanya ke wilayah kekuasaan mereka selama lebih dari 20 tahun. Kekacauan besar ini adalah salah satu alasan utama mengapa Ahmad bin Isa dan rombongannya memilih meninggalkan Basra dan mencari tempat yang lebih aman. Penulis, dalam hal ini Al-Ashqar yang dikutip oleh Al-Muhibbi, menyebut fitnah Qaramithah ini sebagai bagian dari konteks mengapa Ahmad Al-Muhajir memilih berhijrah. Ini bukan sekedar perpindahan biasa. Ini adalah keputusan seorang pemimpin yang melihat dunia di sekitarnya sedang kacau dan memilih menyelamatkan keluarga dan pengikutnya ke tempat yang lebih aman. Wa fi sanati 318 hijriyatan hajja al-imamu Ahmad bin Isa wa man ma'ahu min bani ammihi wa mawalih wa lam yatayassar lahum al-watan bi ahad al-haramain wa sa'alu Allah Ta'ala an yakhtara lahum ma yardahu min al-bilad. Dan pada tahun 318 Hijriah, Al-Imam Ahmad bin Isa menunaikan haji beserta orang-orang yang bersamanya dari kalangan sepupunya dan para pengikutnya. Dan tidak dimudahkan bagi mereka untuk menjadikan salah satu dari dua tanah haram sebagai tempat tinggal menetap, lalu mereka memohon kepada Allah Ta'ala agar memilihkan untuk mereka negeri yang Dia ridhai. Ini adalah narasi sejarah yang sangat hidup dan menyentuh. Tahun 318 Hijriah, Ahmad bin Isa bersama keluarga dan pengikutnya pergi berhaji. Dan di sana, di hadapan Ka'bah, mereka tidak bisa menetap di Makkah atau Madinah karena situasi yang tidak memungkinkan. Kata lam yatayassar. Tidak dimudahkan. Ini adalah ungkapan yang sangat halus dan dalam. Ini bukan berarti mereka tidak punya kemampuan atau tidak punya izin. Ini artinya kondisi dan keadaan tidak membuka jalan ke sana. Situasi politik yang kacau, ancaman Qaramithah, dan berbagai faktor lain membuat kedua kota suci itu tidak kondusif sebagai tempat menetap. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sa'alu Allah, memohon kepada Allah agar dipilihkan negeri yang terbaik. Ini adalah gambaran tentang orang-orang yang berserah diri kepada Allah dalam keputusan besar hidup mereka. Bukan sekadar migrasi ekonomi atau politik. Ini adalah perjalanan yang didahului dengan doa dan penyerahan diri. ثم رأوا أن إقليم اليمن سالم من المحن والفتن في ذلك الزمن مع ما ورد فيه من الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم باليمن إذا هاجت الفتن فإن قومه رحماء وأرضه مباركة وللعبادة فيه أجر كبير. Kemudian mereka melihat bahwa wilayah Yaman selamat dari berbagai cobaan dan fitnah pada masa itu, serta didukung oleh hadits-hadits yang warid mengenainya, seperti sabda Nabi SAW. Hendaklah kalian menuju Yaman apabila fitnah telah bergejolak, karena sesungguhnya penduduknya penyayang, tanahnya diberkahi, dan beribadah di dalamnya memiliki pahala yang besar. Dua alasan disebutkan mengapa Ahmad bin Isa memilih Yaman, bukan tempat lain. Pertama, alasan pragmatis. Yaman pada saat itu relatif aman dari kekacauan yang melanda banyak wilayah Islam. Kata Salimun minal mihani wal fitan, selamat dari cobaan dan fitnah, menggambarkan bahwa Yaman adalah oasis ketenangan di tengah badai. Ini bukan pilihan sembarangan. Kedua, alasan spiritual. Ada hadis Nabi yang secara eksplisit menyebut Yaman dengan pujian yang luar biasa. Hendaklah kalian menuju Yaman apabila fitnah bergejolak. Ini bukan hanya anjuran perjalanan biasa. Ini adalah petunjuk Nabi yang sudah diketahui oleh para ulama. Dan Ahmad bin Isa sebagai seorang yang alim, tentu sangat mengenal hadis ini. 3 pujian Nabi untuk Yaman dalam hadis ini. Penduduknya ruhamau, penyayang, berhati lembut. Tanahnya mubarakatun, diberkahi Allah. Dan beribadah di sana ajrun kabir, berpahala besar. Ini memperlihatkan bahwa keputusan Ahmad Al-Muhajir untuk berhijrah ke Hadramaut bukan keputusan impulsif atau sekadar ekonomi. Itu adalah keputusan yang dipandu oleh ilmu, doa, dan kepatuhan kepada petunjuk Nabi. Wa awwalu madinatin aqama biha Madinatul Hajarain.
وهي من مدينة تريمة على نحو مرحلتين، ثم سكن قارة بني جشير، ولم تطب له فرحل عنها الحسيسة، وهي قرية على نصف مرحلة من تريمة. Dan kota pertama tempat ia bermukim adalah kota Al-Hajarain, yang jaraknya dari kota Tarim sekitar 2 marhalah. Kemudian ia tinggal di Qarah Bani Jushair, namun tempat itu tidak terasa nyaman baginya, sehingga ia pindah darinya ke Al-Husaisah, yaitu sebuah desa yang berjarak setengah marhalah dari Tarim. Ini adalah narasi perjalanan yang sangat detail dan konkret. Bukan hanya Ahmad Al-Muhajir pergi ke Hadramaut secara umum, tapi disebutkan kota per kota, desa per desa, bahkan jaraknya diukur dalam satuan marhalah, yaitu jarak tempuh perjalanan 1 hari. Al-Hajarain, kemudian Qarah Bani Jushair, kemudian Al-Husaisah, 3 tempat yang disebutkan secara berurutan. Dan ada detail yang sangat manusiawi. Di Qarah Bani Jushair, lam tatib lahu, tidak terasa nyaman baginya. Kata taba itu artinya baik, menyenangkan, terasa cocok. Jadi bukan ada masalah besar atau konflik, hanya saja tempat itu tidak terasa pas, tidak terasa seperti rumah. Ini adalah gambaran manusiawi yang sangat nyata. Seorang ulama besar, keturunan Nabi, berpindah-pindah mencari tempat yang tepat untuk menetap. Seperti kita yang pindah kota dan perlu waktu menemukan lingkungan yang terasa benar-benar seperti rumah. Walakin khabar hijrat al-Syarif Ahmad bin Isa al-Naqib saqitun min an-nusakh al-baqiyah min kitab Kashf al-Ghain aw Durar as-Simtain. Akan tetapi, berita tentang hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa al-Naqib ini terhapus dari salinan-salinan yang tersisa dari kitab Kashf al-Ghain atau Durar as-Simtain. Dan inilah momen yang mengejutkan itu. Kata sakitun sa'akith artinya gugur, jatuh, hilang, tidak ada. Jadi bagian tentang hijrah Ahmad bin Isa itu tidak ada dalam salinan-salinan kitab Al-Ashkhar yang masih bisa kita temukan sekarang. Hilang. Entah terhapus saat penyalinan, entah halaman itu rusak, entah memang tidak disalin secara lengkap. Persis seperti kita membeli buku bekas yang ada beberapa halamannya robek atau hilang. Isi di halaman yang hilang itu tidak bisa kita baca langsung. Tapi kalau ada orang lain yang pernah membaca buku itu, ketika masih lengkap dan mengutip bagian tersebut, kita masih bisa mengetahui isinya melalui kutipan itu. Itulah yang terjadi di sini. Al-Muhibbi dari Damaskus membaca kitab Al-Ashkhar ketika masih lengkap, lalu mengutipnya dalam Khulashat Al-Atsar. Dan berkat kutipan itu, informasi tentang hijrah Ahmad Al-Muhajir yang ada dalam kitab Al-Ashkhar bisa kita ketahui meskipun salinan-salinan yang tersisa sudah tidak memuat bagian itu. Wa syahiduna al-akharu huwa ma dzakarah. السيد محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني اليمني الصنعاني توفي 1381 هجرية في كتابه نيل الحسنيين بأنساب من باليمن من بيوت عترة الحسنين. Dan saksi kami yang lain adalah apa yang disebutkan oleh As-Sayyid Muhammad bin Yahya Zabarah Al-Hasani Al-Yamani As-Sana'ani, wafat 1381 Hijriyah, dalam kitabnya Nail Al-Husnain bi Ansab Man bil Yaman min Buyut Itrah Al-Hasanain. Saksi lain lagi. Perhatikan kata yang penulis pilih. Syahidun al-akharu. Saksi kami yang lain. Penulis terus menggunakan kata syahid. Saksi. Karena memang dalam pandangan keilmuan Islam, setiap ulama yang menyebutkan sesuatu dalam karyanya itu, berfungsi seperti saksi yang memberikan kesaksian tertulis. Sayyid Muhammad Zabarah Al-Hasani. Perhatikan gelarnya. Al-Hasani, bukan Al-Husaini. Ini artinya beliau sendiri berasal dari keturunan Hasan, saudara Husain, sama-sama cucu Nabi. Jadi ini adalah kesaksian dari seorang keturunan Ahlul Bait dari jalur Hasan, tentang nasab Ahlul Bait dari jalur Husain. Sangat objektif karena beliau bukan dari cabang yang sama dengan Ba'alawi. Beliau wafat tahun 1381 Hijriah, itu sekitar tahun 1960 Masehi. Ulama yang sangat dekat dengan zaman kita, kitabnya Nailul Husnayain, meraih 2 kebaikan, membahas tentang nasab-nasab dari keluarga Hasan dan Husain yang ada di Yaman. أن من بين الذين ذكروا نسب الأشراف آل بعلوي وجدهم الشريف أحمد المهاجر الشيخ الإمام مفتي الأنام محمد بن أبي بكر الأشخر مؤلف درر السبطين في من بوادي سردد من أولاد السبطين. Bahwa di antara mereka yang menyebutkan nasab kaum Ashraf keluarga Ba'alawi dan kakek mereka Asy-Syarif Ahmad Al-Muhajir adalah Syekh Al-Imam Mufti Al-Anam Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashkhar, pengarang Durar As-Simtain Fiman Biwadi, Sardad min Aulad As-Sibthain. Sayyid Zabarah dalam kitabnya secara eksplisit menyebutkan Al-Ashkhar sebagai salah satu yang bersaksi tentang nasab Ba'alawi. Dan beliau menyebut Al-Ashkhar dengan gelar Mufti Al-Anami, Mufti semua manusia, Mufti umum. Ini gelar kehormatan yang sangat tinggi, diberikan kepada orang yang menjadi rujukan fatwa untuk masyarakat luas, bukan hanya komunitas kecil. Jadi dari 2 arah yang berbeda, dari Al-Muhibbi di Damaskus yang mengutip isi kitabnya,
Dan dari Zabarah di Sana'a, yang mengakui Al-Ashkhar sebagai salah satu saksi, kita mendapat konfirmasi ganda bahwa Al-Ashkhar memang pernah menulis tentang nasab Ba'alawi dan hijrah Ahmad Al-Muhajir. Oke, tarik napas sebentar. Kita baru saja menyaksikan bagaimana sebuah informasi yang hilang dari kitab aslinya tetap bisa dibuktikan keberadaannya melalui dua jalur yang berbeda dan independen. Ini adalah contoh nyata bagaimana tradisi keilmuan Islam bekerja untuk menjaga informasi tetap hidup, meskipun naskah aslinya sudah rusak atau hilang. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga. Penulis akan memperkuat lagi dengan bukti yang semakin menarik. Wa min muayyidati ithbati sihhati naqli Syekh Muhammadin Amin al-Muhibbi. Khabar hijrati syarif أحمد بن عيسى النقيب من العراق إلى حضرموت في كتابه خلاصة الأثر عن تاريخ الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر المسمى درر السمطين. Dan di antara hal yang menguatkan penetapan kesahihan nukilan Syekh Muhammad Amin al-Muhibbi tentang kabar hijrahnya Asy-Syarif Ahmad bin Isa an-Naqib dari Irak ke Hadramaut dalam kitabnya Khulashat al-Atsar yang bersumber dari kitab sejarah Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Ashkhar yang bernama Durar as-Simtain. Perhatikan struktur kalimat ini. Penulis sedang membangun argumen berlapis. Al-Muhibbi mengutip dari Al-Ashkhar. Tapi, apakah kita bisa mempercayai kutipan Al-Muhibbi? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita tahu Al-Muhibbi tidak salah mengutip? Nah, penulis akan menjawab pertanyaan itu dengan bukti tambahan. Ma dzakarahu al-'allamatu al-mu'arrikh Muhammad bin Abi Bakr al-Shilli. Tuwuffiya 1093 هجرية في كتابه المشرع الروي في قوله أن العلامة الشيخ محمد بن أبي بكر الأشخر كان أحد تلاميذ القاضي الشريف محمد بن حسن بن الشيخ علي بن أبي بكر بن الشيخ السقاف باعلوي شيخ القضاة ومرجع القضاة والأحكام والمفتي والمدرس الذي توفي بتريم في سنة 973 هجرية. Adalah apa yang disebutkan oleh Al-Allamah sejarawan Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shili, wafat 1093 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mashra' Ar-Rawi, dalam perkataannya, bahwasanya Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Ashkhar adalah salah satu murid dari Al-Qadhi, Asy-Syarif Muhammad bin Hasan bin Asy-Syaikh Ali bin Abu Bakar bin Asy-Syaikh As-Saqaf Ba'alawi, Syekhul Qudat, rujukan para hakim dan hukum-hukum, seorang mufti dan pengajar yang wafat di Tarim pada tahun 973 Hijriah. Ini argumen yang sangat cerdas. Penulis sedang membuktikan bahwa Al-Ashkhar adalah murid dari seorang ulama besar Ba'alawi. Apa implikasinya? Kalau Al-Ashkhar adalah murid dari seorang ulama Ba'alawi, talamid artinya murid-murid, maka beliau tentu mengenal dengan sangat baik silsilah dan sejarah keluarga gurunya. Beliau bukan orang luar yang mendengar sekilas. Beliau belajar langsung dari sumber pertamanya. Informasi yang beliau tulis tentang nasab Ba'alawi bukan informasi dari tangan kedua atau ketiga. Itu informasi yang didapatkan dari lingkungan paling dekat dengan keluarga Ba'alawi itu sendiri. Dan perhatikan gelar guru Al-Ashkhar itu, Syekhul Qudati wa Marji'ul Qudati wal Ahkami wal Mufti wal Mudarrisu. Syekhul Qudat, rujukan para hakim, mufti, dan pengajar. Ini adalah posisi tertinggi dalam hierarki keilmuan dan hukum di suatu kota. Seseorang yang menjadi murid orang seperti ini tentu sudah melalui seleksi yang ketat dan sudah terbukti keilmuannya. Wa dzakara Syarif Ahmad bin Isa bilaqabihi al-Muhajir. Wa huwa al-laqab alladhi ishtahara bihi ba'da hijratihi aw intiqalihi ila Hadramauta. صاحب كتاب الفتوحات المكية في تراجم الأئمة القشيرية. تأليف الشيخ محمد بن سعيد باقشير. توفي 1077 Hijriah. Dan Asy-Syarif Ahmad bin Isa disebut dengan gelarnya Al-Muhajir. Dan ini adalah gelar yang membuatnya masyhur setelah ia berhijrah atau berpindah ke Hadramaut. Oleh penulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah fi Tarajim Al-A'immah Al-Qusyairiyah, karangan Syekh Muhammad bin Sa'id Baqusyair wafat 1077 Hijriah. Saksi lain lagi dengan sudut pandang yang berbeda. Muhammad bin Sa'id Baqusyair adalah ulama dari keluarga Baqusyair, bukan Ba'alawi, yang menulis biografi para imam dari keluarga Qusyairi, sebuah keluarga ulama lain di Hadramaut, dan dalam kitabnya itu beliau menyebut Ahmad bin Isa dengan gelar Al-Muhajir. Al-Muhajir. Penulis kitab yang sedang kita pelajari ini kemudian memberikan penjelasan sangat berharga dalam tanda kurung. Gelar Al-Muhajir itu adalah gelar yang muncul dan masyhur justru setelah Ahmad bin Isa berhijrah ke Hadramaut. Sebelumnya beliau tidak dikenal dengan gelar itu. Gelar itu adalah pengakuan dari komunitas yang menerimanya, bahwa beliau adalah orang yang berhijrah, yang datang dan menetap di antara mereka. Ini sangat menarik secara sejarah. Gelar seseorang bisa menjadi bukti sejarah. Kalau gelar Al-Muhajir melekat padanya, itu berarti peristiwa hijrah itu benar-benar terjadi dan diakui oleh komunitas yang menyaksikannya secara langsung. وذلك عندما سرد باقشير سلسلة النسب الشريف للفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسند الطريقة البعلوية عن طريق الأسلاف العلويين.
Hal itu terjadi ketika Bakusyair merunut silsilah nasab mulia milik Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, serta sanad tarekat Ba'alawiyah melalui jalur para leluhur Alawiyin. Di sini muncul dua hal sekaligus, silsilah nasab dan sanad tarekat Ba'alawiyah. Ini penting untuk dipahami. At-Tariqatul Ba'alawiyatu, tarekat Ba'alawiyah, adalah metode spiritual dan pendidikan yang berkembang dalam tradisi keluarga Ba'alawi. Seperti halnya ajaran-ajaran keilmuan dan spiritual lainnya dalam Islam, metode ini juga punya sanad, rantai guru ke murid yang bersambung. Dan sanad tarekat Ba'alawiyah itu melewati para leluhur Alawi dari generasi ke generasi. Ketika Bakusyair menulis sanad tarekat Ba'alawiyah, ia secara otomatis juga menulis silsilah nasab mereka, karena transmisi keilmuan dalam keluarga ini berjalan seiring dengan silsilah keturunan. Ini memperkuat lagi bahwa penyebutan Ahmad Al-Muhajir oleh Bakusyair bukan sekadar catatan pinggir, tapi bagian integral dari dokumentasi yang ia buat. Amma fi kutubin nassabina faqad ja'a fi kitabin nafhatil anbariyati fi ansabi khairil bariyah, ta'lifin nassabati sayyidi syarifi Muhammadin Kadhim ibn Abi al-Futuh al-Yamani al-Musawi, wa huwa min a'lamil qarni at-tasi' al-hijri. Adapun di dalam kitab-kitab para ahli nasab, telah disebutkan di dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, fi Ansab Khair Al-Bariyah, karangan seorang ahli nasab Sayyid Syarif Muhammad Kadhim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi, dan beliau termasuk tokoh pada abad ke-9 Hijriah. Sekarang penulis beralih ke kategori sumber yang berbeda. Kutubun Nasabina, kitab-kitab para ahli nasab. Selama ini kita melihat banyak bukti dari kitab sejarah. Sekarang penulis menghadirkan bukti dari bidang ilmu yang berbeda, ilmu nasab secara khusus. Nama kitabnya Nafhatul Anbariyatu fi Ansabi Khairil Bariyah, hembusan wangi ambar tentang nasab sebaik-baik makhluk. Nafhat artinya hembusan, wangi yang berhembus. Anbariyatu merujuk kepada ambar, parfum yang sangat harum dan mahal. Judul yang sangat puitis menggambarkan bahwa isi kitab ini adalah sesuatu yang harum dan bernilai tinggi, yaitu nasab Nabi SAW dan keturunannya. Penulisnya Muhammad Kadhim Al-Musawi. Gelar Al-Musawiyu menunjukkan bahwa beliau sendiri keturunan Musa Al-Kadhim, salah satu imam dari Ahlul Bait. Jadi ini lagi-lagi kesaksian dari seseorang yang sendirinya berasal dari Ahlul Bait, tapi dari cabang yang berbeda dari Ba'alawi. Anna min waladi Isa Sayyidah Ahmad al-Muntaqila ila Hadramauta. Ilah, bahwa di antara anak Isa adalah As-Sayyid Ahmad yang berpindah ke Hadramaut, dan seterusnya. Kalimat yang singkat tapi sangat kuat. Muhammad Kadhim Al-Musawi dalam kitab nasabnya secara langsung menyebut Ahmad, putra Isa, sebagai yang pindah ke Hadramaut. Frasa al-Muntaqila ila Hadramauta, yang berpindah ke Hadramaut, adalah identifikasi yang sangat spesifik dan tidak ambigu. Wa dzakara fi kitabih hafidahu al-faqih al-hafidh al-musnid al-sharif Ali ibn Muhammadin al-shahir bil-sharif ibn Jadid al-Husayniyah, wa dzakara silsilata nasabihi al-sharifah wa bani ammihi min al-ashraf ali Ba'alawi. Dan ia, Muhammad Kadhim, menyebutkan di dalam kitabnya cucunya, yakni cucu Ahmad bin Isa, yaitu Al-Faqih Al-Hafiz Al-Musnid Asy-Syarif Ali bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarif Ibnu Jadid Al-Husaini. Dan ia menyebutkan silsilah nasabnya yang mulia beserta para sepupunya dari kalangan asyraf keluarga Ba'alawi. Nama Ibnu Jadid muncul lagi, dan kita sudah mengenalnya dari sesi sebelumnya sebagai perawi Syahih Al-Bukhari. Kitab nasab Muhammad Kadhim Al-Musawi menyebutnya dengan 3 gelar sekaligus. Al-Hafidhu, penghafal banyak hadis. Al-Musnidu, orang yang punya sanad, yang bisa meriwayatkan hadis dengan rantai yang bersambung. Dan Syarifun yang mulia nasabnya. Ini kembali mengkonfirmasi apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Ibnu Jadid diakui bukan hanya dalam tradisi sejarah Hadramaut, tapi juga dalam kitab nasab yang ditulis oleh ulama dari cabang Ahlul Bait yang berbeda. Masuk ke halaman terakhir, penulis menghadirkan 2 sumber lagi yang sangat berbeda karakternya. Satu dari ulama Yaman, satu lagi dari pejabat kerajaan Ottoman. أما في كتاب بغية الطالب في معرفة أولاد الإمام أبي طالب تأليف السيد الطاهر بن حسين بن عبد الرحمن الأهدلي الحسيني توفي 998 هجرية، فقد ذكر في كتابه خبر هجرة جد الأشراف آل Ba'alawi الشريف أحمد بن عيسى من العراق إلى حضرموت. Adapun di dalam kitab Bughyah At-Talib fi Ma'rifah Aulad Al-Imam Abi Thalib, karangan Sayyid At-Tahir bin Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal Al-Husaini, wafat 998 Hijriah, sungguh ia telah menyebutkan di dalam kitabnya kabar tentang hijrahnya kakek kaum asyraf keluarga Ba'alawi, yaitu Syarif Ahmad bin Isa, dari Irak menuju Hadramaut. Bughyah At-Thalib, tujuan bagi pencari. Ini adalah kitab yang membahas keturunan Imam Ali bin Abi Thalib secara keseluruhan, bukan hanya Ba'alawi. Penulisnya Sayyid Tahir Al-Ahdal Al-Husaini.
Juga dari Ahlul Bait jalur Husain, tapi dari keluarga Al-Ahdal yang berbeda dari Ba'alawi. Kata Tahiru yang menjadi namanya itu artinya yang suci. Dan Al-Ahdal adalah nama keluarga besar ulama Yaman yang sangat dihormati. Kitab ini berbicara tentang seluruh keturunan Ali bin Abi Thalib, sebuah cakupan yang sangat luas. Dan di dalam cakupan yang sangat luas itu, ketika sampai di bagian keturunan yang berpindah ke Hadramaut, beliau menyebut Ahmad bin Isa dan hijrahnya. Wa amma fi risalati nubdhatil ansabi ta'lif al-amir, أمين السلطان المؤتمن على دفتر دار في قطر اليمن محمد بيك بن مصطفى كان جلبي بن جعفر بن تيمور الرومي الحنفي وهو من أهل القرن ال11 الهجري. Dan adapun di dalam risalah Nubzah al-Ansab, karangan Al-Amir Amin Sultan Al-Mu'taman atas kantor arsip di wilayah Yaman, Muhammad Bek bin Mustafa, Kani Jalabi bin Ja'far bin Taimur Ar-Rumi Al-Hanafi, dan beliau termasuk tokoh abad ke-11 Hijriah. Ini adalah saksi yang paling tidak terduga dan paling mengejutkan dalam seluruh deretan bukti yang kita pelajari. Muhammad Bek bin Mustafa Kani Jalabi, ini bukan nama Arab, ini nama Ottoman, nama Turki. Beliau adalah seorang pejabat kerajaan Ottoman. Aminus Sultan artinya orang kepercayaan Sultan, yang bertugas sebagai kepala arsip Daftaridari di wilayah Yaman. Kata Rumiyu menunjukkan bahwa beliau berasal dari wilayah Rum, Anatolia, Turki, dan Al-Hanafiyu menunjukkan beliau bermadzhab Hanafi, berbeda dari kebanyakan ulama Hadramaut yang bermadzhab Syafi'i. Coba bayangkan, seorang birokrat Ottoman berkebangsaan Turki, bermadzhab Hanafi, bertugas sebagai kepala arsip negara di Yaman. Beliau bukan ulama Hadramaut, bukan dari keluarga Ba'alawi, bukan bahkan dari budaya Arab yang sama. Tapi beliau menulis sebuah risalah tentang nasab-nasab, Nubdhatul Ansab, potongan tentang nasab-nasab, dan di dalamnya menyebut nasab Ba'alawi dan hijrah Ahmad al-Muhajir. Ini adalah bukti dari sudut yang paling tidak terduga. Dari seorang pejabat negara asing yang tidak punya kepentingan apapun dalam soal nasab keluarga Ba'alawi, tapi tetap mencatat hal yang sama. Faqad dzakara fiha nasab al-ashrafi ali Ba'alawi, wa dzakara fiha khabar intiqali jaddi as-sadati al-ashrafi ali Ba'alawi al-Sharif, Ahmad bin Isa al-Muhajiri min al-Iraqi ila Hadramaut. Beliau telah menyebutkan di dalam risalah tersebut nasab kaum asyraf keluarga Ba'alawi, dan menyebutkan di dalamnya kabar kepindahan kakek para pemuka asyraf keluarga Ba'alawi, Asy Syarif Ahmad bin Isa al-Muhajir, dari Irak ke Hadramaut. Dua hal disebutkan, nasab dan peristiwa hijrahnya. Keduanya ada dalam tulisan seorang pejabat Ottoman dari Turki. Ini memperkuat argumen bahwa informasi tentang nasab dan hijrah Ahmad al-Muhajir bukan hanya tersimpan dalam tradisi keilmuan lokal Hadramaut, tapi sudah dikenal dan dicatat oleh pejabat-pejabat dari jauh sekalipun. Wa dzakara fiha aidan silsilata nasab asy-Syaikh asy-Syarif Abi Bakr bin Salim Ba'alawi, wa silsilata nasab asy-Syaikh asy-Syarif Abi Bakr bin Abdullah al-Aidarus al-Adani. Dan beliau juga menyebutkan di dalamnya silsilah nasab asy-Syaikh asy-Syarif Abu Bakar bin Salim Ba'alawi, serta silsilah nasab asy-Syaikh asy-Syarif Abu Bakar bin Abdullah al-Aidarus al-Adani. Dua nama lagi, Abu Bakar bin Salim Ba'alawi dan Abu Bakar bin Abdullah al-Aidarus al-Adani. Keduanya adalah tokoh-tokoh Ba'alawi yang sangat terkenal. Abu Bakar bin Salim dikenal sebagai salah satu wali besar Ba'alawi dari abad ke-10 Hijriah. Abu Bakar al-Aidarus al-Adani Aden adalah salah satu ulama sufi Ba'alawi yang sangat masyhur, bahkan makamnya di Aden menjadi tempat yang sangat dihormati hingga hari ini. Pejabat Ottoman ini mencatat silsilah kedua tokoh tersebut secara spesifik. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya mendengar nama Ba'alawi secara umum, beliau benar-benar meneliti dan mencatat silsilah-silsilah mereka secara terperinci. Wa dzakara fi risalati as-sadata Umar al-Mihdar wal Husain abna asy-Syaikh asy-Syarif Abu Bakr bin Salim as-Saqafi Ba'alawi. Serta beliau menyebutkan di dalam risalah tersebut para sadah yaitu Umar al-Mihdar dan Al-Husain putra-putra Asy-Syaikh Asy-Syarif Abu Bakar bin Salim as-Saqaf Ba'alawi. Detail yang semakin spesifik. Jalabi bukan hanya menyebut Abu Bakar bin Salim, tapi juga menyebut dua putranya secara nama, Umar al-Mihdar dan Al-Husain. Ini menunjukkan bahwa beliau punya informasi yang cukup detail tentang keluarga Ba'alawi. Informasi yang detail seperti ini tidak mungkin diperoleh dari sekadar mendengar cerita samar. Pasti ada sumber tertulis atau pertemuan langsung yang menjadi dasarnya. Wa qala al-mu'arrikh Jalabi fi risalatih, inna asy-Syaikh an-Nasib asy-Syarif Al-Husain ibn asy-Syaikh Abi Bakr Salim tuwuffiya 1044 hijriyatan, kana mawjudan fi zaman ta'lifihi li risalatih. Dan sejarawan Jalabi berkata di dalam risalahnya, sesungguhnya Syekh, keturunan mulia Asy-Syarif Al-Husain bin Asy-Syaikh Abu Bakar Salim, wafat 1044 Hijriah, masih hidup pada masa ia mengarang risalahnya tersebut. Ini adalah keterangan kronologis yang sangat berharga. Jalabi menyebutkan bahwa ketika ia menulis risalahnya, Al-Husain bin Abu Bakar bin Salim masih hidup. Al-Husain wafat tahun 1044 Hijriah.
Jadi risalah Jalabi ditulis sebelum tahun itu. Artinya Jalabi menulis sebagai saksi kontemporer, bukan sebagai sejarawan yang menulis tentang masa lalu yang jauh. Ia menyaksikan sendiri keberadaan tokoh-tokoh Ba'alawi yang ia tulis. Dan disinilah keistimewaan lain dari kesaksian Jalabi. Beliau bukan hanya mengutip dari kitab-kitab lama, beliau juga menulis berdasarkan apa yang ia saksikan di zamannya sendiri. Ini kombinasi yang sangat kuat, kesaksian kontemporer yang juga mengkonfirmasi informasi dari sumber-sumber sebelumnya. Sekarang kita lihat catatan-catatan kaki yang penting dari keempat halaman ini. Catatan kaki pertama menyebut kitab Nashrul Thana'il Hasan, Nashr Ats-Sana Al-Hasan, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Irsyad di Sana'a, cetakan kedua tahun 2008, juz 1 halaman 129 dan 130. Ini adalah sumber yang sudah dicetak dan bisa diakses publik. Catatan kaki kedua sangat istimewa, dan ini harus kita perhatikan dengan seksama. Makhtutatu Mawahibil Qudusi fi Manaqib Ibn al-Aidarus, nusikhat fi sanati 1363 hijriyatan biwasitati Umar bin Muhammad Baraja bibaladi Buqura bi Indonesia. Manuskrip Mawahib al-Quddus fi Manaqib Ibn al-Aidarus disalin pada tahun 1363 Hijriah oleh Umar bin Muhammad Baraja di kota Bogor, Indonesia. Ini sangat mengejutkan. Salah satu sumber yang dirujuk dalam diskusi ini adalah manuskrip yang disalin di Bogor, Bogor yang ada di Jawa Barat, Indonesia. Manuskrip ini disalin oleh seseorang bernama Umar bin Muhammad Baraja pada tahun 1363 Hijriah, sekitar tahun 1944 Masehi. Dan manuskrip itu kemudian diterbitkan oleh Zawiyah Al-Aidarus di Tarim. Ini memperlihatkan betapa luasnya jaringan transmisi keilmuan keluarga Ba'alawi. Bukan hanya di Hadramaut, bukan hanya di Yaman, bukan hanya di Timur Tengah, tapi sampai di Bogor, Indonesia. Dan manuskrip yang disalin di Bogor itu kemudian menjadi salah satu referensi dalam penelitian modern tentang nasab Ba'alawi. Kalau ada yang masih bertanya, apa hubungan Habaib Ba'alawi dengan Nusantara? Ini salah satu jawabannya. Jejak mereka sudah sangat dalam tertanam di bumi Indonesia, sampai-sampai manuskrip keilmuan mereka pun disalin di Bogor, hampir 1 abad yang lalu. Catatan kaki lain yang sangat signifikan adalah tentang manuskrip Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Bakusyair yang tersimpan di Universitas Princeton, Amerika Serikat. Mahfuzatun fi Jami'ati Birinistun Al-Amrikiyah, tersimpan di Universitas Princeton, Amerika. Halaman 25. Bayangkan, manuskrip tentang nasab Ba'alawi tersimpan di Universitas Riset terkemuka Amerika. Ini bukan hanya masalah keagamaan atau keluarga. Ini adalah warisan keilmuan yang diakui nilainya oleh lembaga akademik kelas dunia. Dan catatan kaki tentang manuskrip Bughya At-Talib menyebut bahwa salinannya adalah salinan Mesir yang diwakafkan di Al-Azhar Asy-Syarif, universitas Islam tertua dan paling bergengsi di dunia, disalin tahun 1293 Hijriah, halaman 21. 4 lembaga yang menyimpan sumber-sumber ini: Pusat Studi An-Nur di Tarim, Al-Azhar di Kairo, Universitas Princeton di Amerika, dan Zawiyah Al-Aidarus di Tarim yang menerbitkan manuskrip yang disalin di Bogor. 4 penjuru dunia, satu kesaksian yang sama. Kita sudah melewati seluruh teks dari keempat halaman ini. Mari kita rangkum. Kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya begini. Kita baru saja menyaksikan penulis menghadirkan gelombang baru bukti dari berbagai arah yang semakin mengejutkan. Dimulai dari kitab Al-Ashkar, sejarawan Yaman abad ke-10 Hijriah, yang menulis tentang hijrah Ahmad Al-Muhajir secara sangat detail, dari Basra, singgah di Madinah, naik haji di tahun 318 Hijriah bersama rombongan keluarganya, kemudian memilih Yaman berdasarkan hadis Nabi, lalu berpindah dari satu desa ke desa lain di Hadramaut, hingga menetap di dekat Tarim. Tapi ada masalah, bagian itu hilang dari salinan-salinan kitab Al-Ashkar yang tersisa. Tidak ada yang bisa membuktikannya secara langsung dari naskah yang ada. Lalu penulis membuktikannya melalui 2 jalur. Al-Muhibbi dari Damaskus, yang mengutipnya secara lengkap dalam ensiklopedi biografi beliau, dan Said Zabarah dari Sana'a yang mengakui Al-Ashkar sebagai salah satu saksi nasab Ba'alawi. Kemudian penulis menambah lapisan bukti dari berbagai sumber yang semakin beragam. Ulama dari keluarga Bakusyair yang bukan Ba'alawi, ahli nasab dari keturunan Musa Al-Kadzim yang berbeda dari Ba'alawi, ahli nasab dari keluarga Al-Ahdal, dan yang paling mengejutkan, seorang pejabat Ottoman dari Turki yang bertugas sebagai kepala arsip di Yaman, dan menulis tentang nasab Ba'alawi secara terperinci karena ia menyaksikan sendiri keberadaan tokoh-tokoh Ba'alawi di zamannya. Dan di antara catatan kaki, kita menemukan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sebuah manuskrip yang disalin di Bogor, Indonesia. Bukti bahwa jaringan keilmuan Ba'alawi sudah sangat dalam tertanam di bumi Nusantara jauh sebelum kita lahir. Di sesi berikutnya, rangkaian bukti ini tentu akan terus berlanjut. Penulis belum berhenti, dan setiap saksi baru yang dihadirkan menambah satu lapisan lagi kebangunan argumentasi yang sudah sangat kokoh ini.
Jangan kemana-mana. Wallahu a'lam bisyawab.